Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoyo Sunario, guru SMA Negeri 1 Pandawangan, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran ekonomi tentang inflasi. Yang pertama, kita bahas dulu dari pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan ekonomi di mana harga naik secara umum dan terus-menerus. Jadi yang dimaksudkan harga ini naik secara umum, bukan hanya satu atau dua jenis barang saja. Dan umum di sini juga berarti menyeluruh. Dalam artian bukan hanya meliputi satu wilayah. Dan kecenderungannya ini adalah cenderung untuk terus-menerus, dalam artian tidak ada naik turun, melainkan cenderung untuk naik. Itu pengertian dari inflasi. Kemudian yang berikutnya, apa yang menjadi penyebab inflasi? Secara garis besar, inflasi itu penyebabnya terdiri dari dua faktor ya. Yang pertama, inflasi itu bisa disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran. Dikenal juga dengan istilah demandful inflation. Kemudian yang kedua, inflasi juga bisa disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Misalnya harga bahan baku meningkat, atau juga bisa terjadi misalkan akibat terjadinya kenaikan BBM, itu bisa memacu terhadap terjadinya inflasi. Yang berikutnya, jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat dibedakan jenisnya. Yang pertama, menurut parah atau tidaknya. Menurut parah atau tidaknya, inflasi ini dibedakan. Yang pertama ada yang dinamakan dengan inflasi ringan. Inflasi ringan ini terjadi kalau inflasi berkisar di bawah 10% per tahun. Kemudian yang kedua, ada inflasi sedang. Kisarannya antara 10 sampai dengan 30% per tahun. Yang ketiga, ada yang namanya inflasi berat. Inflasi ini dikatakan berat sebab susah untuk ditanggulanginya. Biasanya berkisar antara 30 sampai dengan 100% per tahun. Yang berikutnya, yang terakhir, jenis dari inflasi menurut parah atau tidaknya, ada yang namanya inflasi sangat berat atau dikenal juga dengan hiperinflasi. Itu terjadi kalau kisarannya antara 100% ke atas per tahun. Yang kedua, inflasi ini juga bisa dibedakan menurut sumbernya. Yang pertama ada inflasi dari dalam negeri atau domestic inflation. Biasanya terjadi kalau kekurangan anggaran ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan mencetak uang baru. Kemudian yang kedua ada inflasi yang berasal dari luar negeri, dikenal dengan imported inflation. Inflasi ini terjadi kalau ditimbulkan berasal dari luar negeri. Jadi pengaruh dari luar negeri juga berdampak terhadap inflasi yang terjadi di dalam negeri. Nah, itu jenis-jenis inflasi menurut baik menurut parah atau tidaknya atau menurut sumbernya. Yang berikutnya, besar kecilnya inflasi atau parah tidaknya inflasi akan berdampak terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak dari inflasi itu bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, bisa juga secara umum menurunkan daya beli masyarakat. Dan yang berikutnya, yang ketiga yaitu turunnya nilai mata uang. Nah, mengingat inflasi itu sangat merugikan terhadap masyarakat suatu negara, maka pemerintah berupaya untuk mengatasi inflasi.
cara untuk mengatasi inflasi ada beberapa cara. Yang pertama ada yang dinamakan dengan kebijakan moneter. Pada kebijakan ini yang dimaksudkan karena inflasi itu pada dasarnya merupakan penyakit di dalam keuangan, maka yang harus ditanggulanginya adalah penyehatan uang. Ada beberapa kebijakan moneter, di antaranya yang pertama ada yang dinamakan dengan politik diskonto atau diskon policy. Kemudian yang kedua ada politik pasar terbuka atau open market policy. Yang ketiga ada politik cadangan kas yang dikenal dengan cash ratio policy. Yang keempat yang dilakukan yang termasuk ke dalam kebijakan moneter yaitu politik kredit selektif. Kemudian ada politik dorongan moral. Nah, itu yang termasuk ke dalam kebijakan moneter. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kebijakan fiskal atau dikenal juga dengan kebijakan anggaran. Antara lain yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama menerapkan sistem perpajakan, yang kedua melakukan politik di dalam anggaran, yang ketiga pemerintah dapat saja mengurangi jumlah uang yang beredar yaitu dengan cara melakukan pinjaman pemerintah. Yang terakhir kebijakan untuk mengatasi inflasi ini yaitu ada yang dinamakan dengan kebijakan non moneter. Antara lain yang pertama adalah peningkatan jumlah produksi, sebab intinya inflasi itu adalah ketidakseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang dan jasa yang beredar, di mana jumlah uang yang beredar lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang beredar. Yang berikutnya ada kebijakan upah, yaitu pada saat inflasi maka pemerintah berupaya untuk tidak menaikkan upah. Dan yang terakhir, cara mengatasi inflasi dengan kebijakan non moneter yaitu dengan pengendalian harga. Ada beberapa macam pengendalian harga, diantaranya yang paling lazim adalah yang dikenal dengan penetapan harga eceran tertinggi atau HET. Demikian sekilas penjelasan dari saya mengenai masalah inflasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi kalangan siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.